Kalian mau apa? Lusheng, ikut Kak pulang, yuk. Paman Wang, iya, ada orang yang mau buat masalah. Tolong atur dong. Ada apa ini? Ini kan Direktur Jiang, orang terkaya di kota Jiang. Setiap hari bisa melakukan apa saja. Mana pernah ketemu halangan kayak gini? Coba lihat, si putri kecil yang hidup di luar ini. Kok keras kepala banget sih? Lebih milih jadi pelayan daripada pulang hidup enak. Dia bukan keras kepala. Kamu baru di sini ya, kamu nggak tahu. Dulu mamanya kan anak kedua keluarga Jiang. Saat mengandung dia, kabur sama si miskin itu. Kakek Jiang marah besar, keluarin perintah penangkapan sekota. Buat tangkap si anak kedua pulang. Nggak cuma mau pisahin mereka, tapi juga mau gugurin kandungan si anak kedua. Akhirnya si anak kedua ancam bunuh diri. Langsung putus hubungan dengan kakek Jiang. Baru bisa selamatkan putri kecil ini. Jadi dia anaknya si anak kedua. Lalu si anak kedua itu... Katanya, si anak kedua waktu dia masih kecil sudah meninggal karena sakit. Dulu keluarga Jiang tahu si anak kedua sakit, tapi nggak ada biaya berobat. Sampai panik luar biasa. Tapi kakek perintahkan seluruh anggota keluarga Jiang dilarang keluar rumah sedikit pun. Sampai akhir hayatnya, si anak kedua nggak ketemu keluarga Jiang lagi. Kejam banget. Nggak heran nenek Jiang setiap hari selalu murung. Sekarang kakek Jiang sudah tiada. Memang sudah waktunya nona kecil itu pulang. Mudah sekali bilang pulang ya. Coba bayangkan, ibumu meninggal dengan penuh dendam. Dan kamu sendiri menanggung cap anak haram selama bertahun-tahun. Maukah kamu kembali? Kalian tidak membawa pulang cucu perempuanku. Buat apa kalian kembali? Nek. Kalau cucu perempuanku tidak dibawa pulang, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Ini semua salah si tua itu. Cucu kecilku, seorang gadis kecil di luar sana. Bagaimana dia tumbuh besar, pasti banyak menderita. Nek, aku dengar Lusheng sebentar lagi akan menikah. Apa? Anak siapa? Belum jelas detailnya, tapi aku dengar dia baik kepada Lusheng. Latar belakang keluarganya juga lumayan. Apa maksudnya lumayan? Cepat periksa sampai jelas. Lusheng sudah mau menikah. Mana bisa tanpa dukungan keluarga. Baik. Maksudmu pacarnya anakku? Bekerja sebagai pelayan di sini? Benarkah? Halo, berapa orang? Kamu Lin Lusheng? Iya. Aku ibu dari Tang Lincuan. Mari kita bicara di tempat lain. Tante, aku tidak menyangka Tante akan mencariku lebih dulu. Lin Chuan bilang baru beberapa hari lagi akan membawaku menemui Tante. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa masuk ke keluarga Tang kami? Kamu lihat dia. Kamu sama seperti dia. Sepanjang hidupmu hanya bisa membungkuk-bungkuk melayani orang kaya seperti kami. Aku akan bicara terus terang. Orang seperti kamu tidak pantas untuk anakku. Jujur saja, Lin Chuan di keluarga kami tidak pernah sekalipun menyebutkanmu di depanku. Kalau bukan karena adikku kebetulan melihat kalian, aku bahkan tidak tahu anakku ternyata pacaran dengan seorang pelayan. Tante, aku belum lulus. Aku cuman kerja sambilan di sini. Keluargamu sampai segitunya kekurangan uang? Orang tuamu kerja apa? Orang tua saya sudah meninggal sejak saya masih kecil. Hah, pantas saja. Tidak berwawasan, tidak tahu sopan santun. Tapi ini juga bukan salahmu. Soalnya, memang tidak ada yang mengajarimu. Aku justru cukup mengagumi kemandirianmu. Tapi, ini, seorang diri sulit mencapai sesuatu. Seseorang tanpa dukungan latar belakang keluarga yang baik, seumur hidup. Sulit untuk sukses.
Jadi hidup Lin Chuan di keluarga kami bukan tempat yang bisa kau masuki. Ayah Lin Chuan adalah manajer proyek di perusahaan cabang Grup Jiang. Grup Jiang, pernah dengar kan? Grup orang terkaya yang diperebutkan banyak orang. Lin Chuan di keluarga kami ditakdirkan untuk menjadi bagian dari kapal besar ini. Angin baik membantu perjalanan. Aku tidak mungkin mencarikan dia calon mertua yang tidak berguna. Tante, saya tahu uang dan latar belakang keluarga itu penting. Tapi saya punya kemampuan yang lebih berharga, ketabahan untuk bekerja keras. Lu Sheng, setiap anak muda pasti merasa dirinya istimewa. Tapi, begitu masuk ke masyarakat, semuanya akan berbeda. Kalian berdua latar belakang keluarga berbeda, ini nilai-nilai hidup juga tidak cocok. Bahkan kalau sudah menikah pun, nantinya juga akan bercerai. Kita sama-sama perempuan, ini juga demi kebaikanmu. Mari kita jalani jalan masing-masing. Kamu lebih baik pintar-pintar, tinggalkan anakku Tang Lin Chuan. Anda adalah ibu dari Tang Lin Chuan, bukan ibuku. Anda tidak berhak menghalangi aku mencintai siapapun. Kamu... Bu, kenapa ibu datang ke sini? Aku mau jemput Lu Sheng pulang kerja, tapi tidak ketemu dia. Dengar-dengar ibu mengajaknya ke sini. Lin Chuan, kenapa kamu bohong padaku bilang? Sayang, tenang saja. Serahkan padaku ya. Bu, ibu ikut aku keluar sebentar. Lin Chuan, bagaimana bisa kamu demi seorang perempuan, Bu? Aku tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Ibu tahu tidak? Dengan ibu ikut campur begini sulit sekali bagiku. Baguslah kalau belum terpikir. Kalau begitu, kenapa kamu tidak putus dengannya? Aku tahu dia tidak sepadan dengan keluarga kita. Tapi aku sudah bersamanya hampir 4 tahun. Kalau begitu setelah lulus kuliah, langsung aku tinggalkan dia. Teman-teman dan saudara-saudaraku akan memandangku seperti apa? Bagaimana pandangan mereka terhadap keluarga kita? Nanti, mereka semua akan bilang, aku brengsek. Mana ada putri orang kaya yang mau menikah ke keluarga kita? Itu juga benar. Kalau begitu, kamu coba dulu tipu dia. Bilang aku sudah menerimanya. Akhir pekan ini bawa dia pulang, makan bersama aku dan ayahmu. Wah, kan berarti sudah ketemu orang tua. Ini bisa berhasil? Jangan buru-buru, ajak dia ke restoran awan milik keluarga Jiang. Asal dia berani datang, aku punya cara untuk membuatnya mundur sendiri darimu. Sayang, ibuku sudah menerimamu. Akhir pekan ini, aku akan ajak kamu bertemu orang tua secara resmi. Benarkah? Tentu saja benar. Dia bahkan khusus berpesan padaku untuk mengatur restoran paling romantis di seluruh kota Jiang. Sayang, tenang saja. Aku hanya akan menikahimu. Aku Juga sudah lama hanya mau menikah denganmu. Lin Chuan, aku tadi memang tidak bisa mengendalikan emosiku dengan baik. Tolong minta maaf ke tante untukku. Tenang saja, akhir pekan ini pasti aku akan tunjukkan yang terbaik. Baik. sudah ketemu nenek. Ayah Tang Lin Chuan adalah seorang manajer proyek kecil di perusahaan cabang Grup Jiang. Ibunya ibu rumah tangga penuh waktu. Oh, kalau begitu keluarga Tang ini latar belakangnya terlalu rendah. Sungguh tidak sepadan dengan Lu Sheng kita. Nenek, Lu Sheng akan menemui orang tua akhir pekan ini. Keluarga Tang mengaturnya di restoran awan yang atas namaku. Dengan kemampuan finansial keluarga Tang, biasanya mereka seharusnya tidak mudah pergi makan di tempat yang master. Kali ini demi Young Lady, mereka khusus mengatur di tempat seperti ini. Sepertinya mereka sangat serius memperhatikan Young Lady. Baik, karena Lu Sheng menyukainya dan keluarga Tang juga bisa diandalkan. Yuhe, naikkan ayah si Xiao Tang ini menjadi Chief Financial Officer. Berikan juga 5% saham perusahaan untuk keluarganya. Suruh mereka pindah ke kawasan orang kaya. Dengan begitu, Lu Shengku kalau menikah ke sana tidak akan menderita. Anggap saja ini maharnya. Baik.
Ini restoran milik grup Jiang. Jangan-jangan keluarga Jiang akan ke sini? Kamu masih mau ketemu keluarga Jiang? Mereka sibuk banget, nggak bakal ke sini. Syukurlah. Iya, di sana. Ayah, ibu ini. Duduk. Tante Om, ini hadiah yang aku siapkan untuk kalian. Ini spesial dari daerah kami. Rivaldi mau bekal. Dalam sebulan juga nggak dapat banyak uang. Ngapain repot-repot? Lagi pula, keluarga kami juga nggak kekurangan apa-apa. Iya, betul. Jangan duduk di situ. Tempat ini udah disiapin buat orang lain. Itu pelayan, tambahin kursi. Masih ada yang mau tata. Awak ada kinci teti. Sayang, kamu duduk dulu di sana. Dengerin kata-kata. Aduh. Xiaojie ya. Xiaojie datang. Lama nggak ketemu. Gelang kamu ini bikin kamu makin cantik. Edisi terbatas, ya. Di seluruh dunia cuma ada 2. Tante Tang, hanya ibu yang bisa lihat nilai sebenarnya. Ayo Xiaojie, kamu baru pulang dari luar negeri. Duduk di sebelah Lin Chuan, ya. Xiaojie, lapangan golf ayahmu sebentar lagi bukaan kan? Kamu bilang ke dia, nanti aku ajak dia main golf. Iya, paman tante. Pasti aku sampaikan. Kakak Lin Chuan. Ya? Ini pacarmu itu kan? Cantik juga ya? Cantik buat apa? Nggak bisa dimakan juga. Nggak kayak kamu, Xiaojie. Orangnya cantik, latar belakang keluarganya juga bagus. Ayah Xiaojie itu adalah manajer umum, cabang grup Jiang. Xiaojie, nanti kamu di depan ayahmu. Bilangin hal-hal baik tentang Paman Tang. Iya. Wah. Tang Lin Chuan, kamu ikut aku keluar sebentar. Lin Chuan, bukannya kamu bilang ibumu sudah menerimaku? Terus tadi itu apa? Sayang, kamu terlalu banyak mikir. Memang ibuku orangnya begitu. Bukannya kamu sendiri yang bilang kali ini pasti akan bersikap baik? Aku memang mau bersikap baik. Tapi hari ini kan kita ketemu orang tua. Ibumu malah mengajak teman masa kecilmu. Itu maksudnya apa? Sudahlah. Ibuku cuma mengira kita semua berteman saja. Lagi pula, kan kamu belum resmi menjadi menantu? Ibuku yang melahirkan dan membesarkanku. Bertahun-tahun dia berjuang, tidak mudah. Tolong kendalikan sikapmu. Jangan terlalu keras padanya, oke? Apa aku memang terlalu banyak mikir? Apa memang sifatku yang bermasalah? Kamu lupa, kamu sendiri yang bilang, kita pasti akan jadi lebih baik bersama. Anggap saja hari ini sebagai ujian. Gimana? Ayo kita pergi. Wah, akhirnya kembali. Tanganku sudah pegal mengangkatnya. Coklat hitamku ini pahit banget. Kak Lin Chuan, aku coba rasa punyamu. Wah, manis banget. Punyamu lebih enak. Oh ya, aku juga mau coba. Melihat kalian begitu akur dan senang, aku dan ayahmu sangat lega. Iya, betul. Tang Lin Chuan, makan dessert yang sama dengan perempuan lain? Bukannya kamu sudah melewati batas? Lihat kan? Kamu sensitif lagi. Dia kan baru pulang dari sekolah di luar negeri. Hal-hal seperti ini di luar negeri biasa saja. Kondisi nenek Jiang sudah jauh membaik. Sudah bisa keluar rumah. Syukurlah, nenek. Yuse, mas kawin untuk
Lusheng yang kamu siapkan waktu itu dan promosi ayah Xiao Tang serta sahamnya sudah diberikan ke keluarga Tang? Sudah dalam proses. Hari ini pasti selesai. Bagus sekali. Karena hari ini Lusheng ketemu calon mertua, tentu tidak boleh tanpa keluarga dari pihak perempuan. Kita berangkat sekarang ke restoran Awan untuk temui keluarga Tang. Baik, Nek. Aku mau angkat telepon dulu. Permisi, pelanggan. Aku akan mengisi sup untuk kalian. Tidak usah kamu yang isi. Lepaskan celemekmu dan berikan padanya. Biarkan dia yang mengisi. Ini tidak ada yang salah. Dia juga pelayan. Dia memang bekerja untuk ini. Sudah terbiasa melayani orang. Lagi pula, kamu tadi memanggil lincuan kami keluar. Sekarang bilang lincuan kami keterlaluan. Kamu tidak seharusnya mengisi sup. Minta maaf pada semua orang. Kita pasti akan menjadi lebih baik bersama. Hari ini anggap saja sebagai ujian. Bagaimana? Baik. Ini juga sampah. Bawa dan buang. Lincuan, sup ini dan kamu beberapa waktu lalu, yang kamu buat untukku cukup mirip. Seharusnya enak, coba kamu cicip. Kakak Lincuan bahkan belum pernah memasak sup untukku. Maaf ya. Aku tidak sengaja. Sepatumu tidak rusak, Kaban. Sepatu ini harganya berapa? Halo, Paman Li. Sepatu Lusheng rusak. Bukankah ada pedagang kaki lima di depan pintu? Lusheng memang terbiasa memakai barang murah seperti ini. Kamu beli sepasang untuk menggantinya. Tidak usah. Aku ke kamar mandi dulu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Makan pelan-pelan ya. Berani melotot padaku. Anggur merah ini di seluruh negeri cuma ada satu botol ini. Harganya 300.000. 300.000. Lin Lusheng, kamu kok ceroboh banget sih? Terlalu tidak hati-hati. Wah, gawat nih. Harus ganti rugi 300.000 ke orang. Aku tidak sengaja. Tadi kan jelas-jelas kamu yang menjulurkan kaki buat menjegal aku. Jangan asal ngomong gitu dong. Kamu nggak bisa cuma buat lepas tanggung jawab, lalu nyalahin aku. Lin Lusheng, kamu cemburu dan mau balas dendam, atau nggak punya 300.000? Jadi lempar masalah ini ke Xiao Jie. Kamu licik banget sih. Fang Jie, kalau kamu nggak mau ngaku kalau sengaja menjegal aku, berani nggak ikut aku lihat rekaman CCTV? Kamu... Kabar baik yang luar biasa, HR bilang atasan mau naikkan jabatanku jadi direktur keuangan. Bahkan mau kasih aku 5% saham perusahaan Jiang.
Prosesnya lagi berjalan. Bagus sekali. Pasti Papa Xiaojie yang ngomongin hal baik tentangmu di depan Direktur Jiang. Makanya Direktur Jiang naikin jabatanmu. Ini semua berkat Xiaojie. Aku tadi cuman ngomong dikit ke papaku. Papaku itu hubungannya sangat dekat dengan Direktur Jiang, Jiang Yuze. Waktu di luar negeri, Direktur Jiang sangat sayang sama aku. Xiaojie, kamu benar-benar orang beruntung bagi keluarga Tang. Lin Chuan. Sekarang status keluarga Tang kita akan naik lagi 1 tingkat. Orang-orang tertentu ini harusnya lebih jelas lihat statusnya sendiri. Kalau mau mendekat ke kamu, harus lihat dulu pantas atau enggak. Aku nggak pantas. Yang nggak pantas itu kalian. Sekeluarga yang suka menjilat atasan dan menghina bawahan ini nggak pantas sama aku. Aku nggak mau melayani lagi. Ganti rugi 300.000 dulu ke aku. Lepasin aku. Jangan gitu. Yang ini tidak boleh. Ini peninggalan almarhumah ibuku. Peninggalan apa? Giok ini cuma pernah kulihat pada diri Direktur Jiang, Jiang Yuze. Di sini jelas-jelas tertulis karakter Jiang. Serahkan saja. Ini Giok ini. Aryo bisa jadi kunci untuk mendekati keluarga Jiang. Loh, Lin Lusheng, kok kamu jadi pencuri begini? Baru saja bilang mau ke toilet, langsung saja kamu pencuri di kantor Direktur Jiang. Pantasan buru-buru pergi. Aku tidak mencuri. Ini memang milikku. Kalau seseorang melakukan kesalahan itu wajar. Tapi kalau salah, harus diakui. Memang orang seperti apa, perbuatan seperti apa. Untung kamu tidak jadi menikah ke keluarga Tang kami. Kapan kamu pernah berniat menerimaku? Kalian mengundangku ke perjamuan jebakan ini? Bukannya untuk memaksaku mundur? Hei, Lin Lusheng. Kamu semakin keterlaluan ya. Bagaimana caramu bicara dengan ibuku? Tang Lin Chuan. Ibumu sengaja menjebak dan menghinaku? Kamu sudah tahu dari awal, kan? Kamu bilang ibumu suka perhiasan giok. Aku mencari hampir separuh kota Yuncheng, baru dapat memilih gelang giok ini. Dia tidak mau lihat, langsung buang ke tong sampah. Katanya hari ini aku bertemu orang tua. Tapi dia malah bawa teman masa kecilmu yang menjijikan. Sengaja memperlihatkan betapa cocoknya kalian berdua. Hei, sudah cukup belum? Kalian berdua mesra sekali, tapi ibumu menyuruhku memakai celemek pelayan untuk mengambilkan sup untuk kalian. Untuk kalian, menghinaku. Ya, aku memang orang rendahan menurut kalian. Tapi apakah ketulusan orang rendahan pantas diinjak-injak seperti ini? Tang Lin Chuan, aku tidak percaya. Seseorang bisa tiba-tiba berubah. Jadi hatimu sudah lama berubah, kan? Sudah cukup belum omongmu? Kupingku sudah kapelan mendengarnya. Kamu memaksaku untuk bicara terus terang ya? Kamu siapa? Aku siapa? Ayahku sudah naik jabatan. Sedangkan kamu hanya seorang pelayan. Lin Lusheng. Kamu mikir apa sih? Ini 500.000. 4 tahun. Cukup. Masih mau sok suci di sini? Anggur 300.000 ini. Seumur hidupmu pun tidak akan bisa kamu ganti 500.000. Temani makan dan tidur selama 4 tahun. Kamu tidak rugi. Jangan tidak tahu diri. Dikasih uang terima saja.
Tampaknya ini adalah seorang gold digger lagi. Baru tersadar dari mimpi panjang. Keluarga Tang ini bertindak sangat memuaskan. Sekarang gadis kecil ini tumbuh lebih cantik. Bahkan tidak tahu diri sendiri siapa. Otak cinta. Tidak tahu kemampuan sendiri. Aku akan selalu mencintaimu. Aku akan berusaha membuat ibumu menyukaiku. Tang Lincuan. Kamu menipuku sangat menyakitkan. Aku jujur memberitahumu. 500.000 bagi keluarga Tang kami hanyalah setetes air di samudra. Aku memang tidak akan memberikannya padamu. Aku lebih rela mengambil 5 juta, menggunakannya untuk gadis dengan latar belakang keluarga baik seperti Xiao Jie, daripada memberimu 1 sen pun. Karena kamu tidak layak. Diam! Minggir. Ibu Jiang. Anak, kamu telah menderita. Tidak mendengar bahwa Ibu Jiang dan Direktur Jiang akan datang ke sini hari ini. Kalian adalah keluarga Tang. Nenek Jiang. Lihat, apakah ini giok yang hilang milik Direktur Jiang? Semua ini dicuri oleh gold digger ini. Sekarang aku mengembalikannya kepada pemiliknya. Kamu bilang, apakah ini bukan takdir? Gold digger. Kembalikan padaku. Kamu hanya seorang pelayan kecil, berani bersikap lancang di sini. Apa kamu tidak tahu? Pelayan kecil. Dia hanyalah seorang pelayan. Terus-menerus mengganggu keluarga Tang kami. Lihat, hari ini menjadi seperti ini, semua karena dia. Keluarga Tang yang kurang ajar. Hari ini, aku akan membuatmu tahu siapa dia sebenarnya. Adik, Kamu telah menderita. Pergi, ayo kita pulang, cucu perempuan. Cucu perempuan. Tidak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Katakan padaku, orang-orang keluarga Tang yang memperlakukanmu seperti ini, benar kan? Kamu adalah Nona Jiang. Anak, nenek ada di sini. Kamu tidak perlu takut apa-apa. Nona Jiang ternyata neneknya. Bagaimana mungkin? Palsu kan? Kenapa tidak pernah terdengar sebelumnya? Nona Jiang punya cucu perempuan. Ibu Jiang, ini pasti salah, nggak? Si gadis mati ini, orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan keluarga Jiang? Bicara sembarangan, menanggung akibatnya sendiri. Selesai. Sekali ini, saya menendang baja. Mungkinkah? Benar? Dia benar-benar cucu perempuan kecil yang disayangi keluarga Jiang. Kalau begitu, kita di kota Jiang masih bisa hidup? Tidak. Saya pasti tidak boleh bermusuhan dengan keluarga Jiang. Ide ini dari kamu. Kalau keluarga Jiang benar-benar marah, saya akan menceraikan kamu. Jiang, Ibu Jiang, kalian pasti tidak salah. Saya merasa, pasti si gadis mati ini yang mengaku sebagai cucu perempuanmu.
Dia hanya wanita pencari untung. Selalu materialistis. Saya ini membantu keluarga Jiang menghilangkan bahaya. Aku sedang membersihkan keluarga Jiang dari pengacau. Kamu ini. Keluarga Jiang kami selalu menggunakan logika untuk meyakinkan orang. Kepala rumah tangga pergi lakukan tes DNA. Aku akan meyakinkan semua orang hingga mereka benar-benar menerima. Ibu, apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Jiang? Ini adalah strategi mengulur waktu. Aku sedang mencari cara untuk kita mengulur waktu. Baik. Tidak perlu. Ibuku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Aku tidak perlu membuktikan pada orang lain bahwa aku adalah anggota keluarga Jiang. Lu Sheng, mengapa kamu menyusahkan diri seperti ini? Aku ingat sekarang, 20 tahun lalu tersiar kabar bahwa putri kedua keluarga Jiang, Jiang Shulan, hamil di luar nikah. Kakek Jiang lalu memutuskan hubungan dengannya. Jadi anak haram kecil itu adalah Lin Lusheng. Ya ampun, konon Nyonya Jiang jatuh sakit karena merindukan putrinya hingga tubuhnya sakit-sakitan. Kalau begitu sekarang, dia pasti akan memberikan kompensasi yang baik kepada cucu perempuannya ini. Lu Sheng, dengarkan aku. Lu Sheng melakukan ini bukan untuk membuktikan pada orang lain bahwa kamu adalah anggota keluarga Jiang, tapi untuk membuat wanita ini tahu. Akibat menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah, kamu juga tidak ingin dia berbalik mengganggu gadis lain, kan? Lagi pula, restoran Awan ini adalah bisnis keluarga Jiang. Aku punya kewajiban untuk menegakkan keadilan. Memang pantas disebut Nyonya Jiang? Sebelum hasil tes DNA keluar, kita harus merebut hatinya kembali. Dengar tidak? Mengerti, Ibu. Aku juga merencanakan hal yang sama. Begini Jiang, Nyonya Jiang. Nona ini memecahkan botol anggur senilai 300.000 yang khusus dipesan oleh tamu VIP. Uang ini sudah berkali-kali kukatakan, Fang Jie yang menjegalku dengan kakinya sehingga aku terjatuh. Ini mudah diatasi. Hiswan, putar rekaman CCTV. Jangan putar, jangan putar. Aku mengaku, ini salahku. Aku yang menjegal Lin Lusheng dengan kakiku. Aku tidak mengenali orang penting. Aku akan mengganti uangnya. Nenek Jiang, sebenarnya kita adalah satu keluarga. Kedua anak ini sudah berpacaran selama 4 tahun. Kami sedang memikirkan bagaimana cara menyambutnya masuk ke keluarga kami. Mana mungkin kami mengganggunya. Benarkah? Kalau begitu, kenapa hadiah yang kuberikan kau buang ke tempat sampah? Menyuruhku memakai celemek pelayan menyajikan sup untuk kalian. Lalu sengaja membuat Tang Lin Chuan dan Fang Jie bersikap mesra di hadapanku? Selesai. Bukan, apa maksudmu bersikap mesra? Kau terlalu banyak berpikir. Maksudku, hanya ingin memperkenalkan seorang teman padamu. Cukup. Pantas saja saat kami baru masuk tadi melihat Lu Sheng diperlakukan semena-mena sampai terbaring di lantai. Ternyata kedua anak ini sudah sampai pada tahap pernikahan. Kalian pikir cucuku hanya pelayan yang tak pantas, lalu menggunakan segala cara untuk menyiksanya. Bukan begitu, Nona Jiang? Diam. Benar, Nona Jiang. Dialah orangnya. Dan juga Nona Fang itu. Mereka baru saja mengganggu cucumu. Kasihan sekali anak itu. Ya, kami semua saksi mata. Yuze, hentikan semua proses pengangkatan Tang Zhenguo sebagai CFO. Cabut kembali transfer saham. Langsung pecat dia sekarang juga. Baik. Tunggu.
Bukannya Pak Fang yang menaikkan pangkatku? Betul. Bukan Fang Jie yang membela kita? Lau Fang apa? Nenek takut adik perempuanmu nanti disia-siakan di sana, baru memberikanmu promosi dan saham. Ingin kalian tinggal di kawasan orang kaya, tapi kalian bukan keluarga yang layak dipercaya. Rapikan barang-barangmu, pergi dari grup Jiang. Nyonya Jiang. Nyonya Jiang, jangan pecat aku. Hanya aku yang punya penghasilan di keluarga kami. Kalau aku keluar dari grup Jiang, keluarga kami tidak bisa hidup. Iya. Apa Lau Fang Jie? Siapa itu? Jiang, Nyonya Jiang, saya Fang Jie. Ayah saya adalah manajer umum cabang grup Jiang, Fang Lei. Tolong jangan beritahu ayah saya. Hanya seorang manajer umum cabang kecil, berani juga sok jagoan. Langsung pecat. Kakak, kumohon tolong bantu aku minta ampun. Jangan sampai beritahu ayahku akan membunuhku. Minta ampun? Waktu kamu memaksaku bayar 300.000 itu, pernahkah kamu berpikir soal ampun? Tapi aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah membuatku melihat siapa Tang Lincuan sebenarnya. Mulai hari ini, aku dan Tang Lincuan tidak akan saling kenal lagi. Kalian lanjutkan saja hubungan kalian. Sekarang kamu puas? Kalau kamu tidak bisa cari cara untuk menyelamatkan keadaan, kita cerai. Bu, Bu, kamu baik-baik saja. Memangnya ada cara apa? Kecuali nasi sudah menjadi bubur. Lin Lusheng mau memaafkan Lin Chuan dan membuat cicit perempuan tua Jiang itu bermarga Tang. Baiklah, kalian keluarga Tang, kalau mau ribut, pulang sana. Sudah larut malam, bubar saja semuanya. Aku punya cara. Ikut aku. Terima kasih. Sudah membela keadilanku hari ini. Lusheng, pulanglah dengan nenek. Iya, Lusheng. Salah kakak. Mulai sekarang, kami pasti akan menjagamu dengan ketat. Hari ini dokter bilang, kondisi nenek sudah membaik. Bisa keluar rumah. Langsung dia datang menjemputmu. Lusheng, ayo pulang bersama kami. Bagaimana? Saat ibu meninggal, aku sudah bersumpah. Aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Jiang. Baik, aku tidak menyalahkanmu. Aku yang bersalah pada ibumu. Seandainya dulu aku segera menghentikan pernikahannya dengan keluarga Xie, dia tidak akan kabur dengan ayahmu. Kakek juga tidak akan marah sebesar itu. Semua ini tidak akan terjadi. Bisa tidak kau berhenti mengomel? Kakek, pernikahanmu sendiri juga tidak sukses. Berdasarkan apa kau ikut campur urusan asmaraku? Anak durhaka. Di hatimu hanya ada nona kedua keluarga Jiang dulu. Sampai-sampai ibuku setiap hari menangis. Sekarang dia sudah tiada. Pasti kau senang sekali ya. Kalau kau berani putus denganku, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, terima kasih ya. Hal-hal yang sudah lewat, biarkan saja berlalu. Nenek, sudah larut malam, udaranya lembab. Sebaiknya nenek pulang lebih awal. Jaga kesehatan. Kamu juga jangan terlalu capek. Iya.
Lusheng ini mirip sekali dengan bibimu waktu muda. Cara bicara dan ekspresinya sama persis. Memang keras kepala dan pantang menyerah. Nenek, masalah Lusheng pulang ke rumah? Tidak usah buru-buru. Aku yakin bisa membuatnya kembali. Tapi mulai sekarang, kamu harus diam-diam mengirim orang untuk melindungi cucu perempuanku. Kejadian seperti hari ini tidak boleh terulang lagi. Baik. Ini baru disiapkan untukmu. Nasib keluarga Tang ke depannya tergantung penampilanmu malam ini. Dia siapa? Nggak kenal. Sendirian sayang? Dia siapa? Nggak tahu. Hei Xie Yanzhou, kamu ternyata juga selingkuh. Bajingan. Si Xie yang brengsek itu pasti. Sekarang, kamu bisa berhenti ngejar-ngejar aku kan? aku nggak kenal dia. Dia masuk langsung peluk aku. Kayaknya dia bohong sengaja, biar bisa putus sama kamu. Apa? Lihat, dia masih melambaikan tangan ke arahku. Maksudnya dia mau menyuapku. Kamu... Halo? Apa? Aku langsung ke sana. Caraku ini selalu berhasil. Ih, kok sama kamu nggak mempen? Kenapa? Aku kurang ganteng. Kalian para brengsek ini. Cuma cewek-cewek yang belum banyak pengalaman yang bakal ketipu sama kalian. Kalian itu siapa? Kenapa? Kamu juga putus sama pacarmu? Kayaknya tebakanku benar. Aku penasaran nih, kenapa? Gini aja, aku anterin kamu pulang. Kamu cerita yang bener ke aku, boleh enggak? Ya, namaku Xie Yanzhou. Kamu namanya siapa? Datang. Tunggu aku. Bu, orang itu kayaknya tertarik sama Lusheng. Perasaanku nggak pernah salah. Saya sudah tahu. Dia pasti tahu identitas Lin Lusheng. Ingin mencuri kesempatan untuk menjadi cucu menantu keluarga Jiang yang terkaya. Tidak mungkin. Lin Lusheng hanya bisa menjadi menantu perempuan keluarga Tang. Dia tidak tahu. Sebelumnya di restoran tidak ada orang ini, dia baru saja datang. Sudah, jangan urusi lagi. Cepat pergi. Malam ini harus berhasil. Ya. Bu, beberapa orang yang mengikuti kita sudah berhasil kutinggalkan. Baik. Beberapa orang itu seharusnya adalah nenek Jiang yang dikirim untuk melindungi Lin Lusheng.
Nanti kita bisa bertindak leluasa. Oke. Orang ini kenapa belum pergi juga? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar tidak mempermainkan gadis itu. Dia yang selingkuh duluan dan tidak mengizinkanku putus dengannya. Ah, apa hubungannya dengan aku? Jangan ikuti aku lagi. Jadi, kamu juga putus hari ini ya? Juga karena dia berubah hati. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Ibu? Sejak kamu pergi, semuanya menjadi berbeda. Jadi, ibumu juga sudah meninggal ya? Kamu terlihat cukup tampan. Artinya bebas. Bapak ini. Kamu mau mengganggu menantu perempuanku? Menantu perempuan? Tang Lin Chuan, kamu munafik. Brengsek. Sudah menipuku. Bukan laki-laki sejati. Oh. Kamu itu orangnya ya? Aduh, apa sih orang ini orang itu? Sayang ikut ibu pulang, ya. Aduh. Ini semua salah Lin Chuan kami. Nanti ibu suruh Lin Chuan pulang dan minta maaf sambil berlutut padamu. Ya, ayo sayang, ikut ibu pulang ya. Tidak. Dia kan sudah putus. Kalian siapa? Lalu kamu siapa? Urusan keluarga Tang kami, urusan internal keluarga. Perlu dijelaskan ke orang luar seperti kamu? Lepaskan. Ayo sayang, ikut ibu pulang ya. Kenapa aku selalu punya firasat yang tidak baik? Tadi seharusnya aku tanya dia sampai jelas keadaannya. Kalian mau bawa dia kemana? Bukan, mau tanya, kamu ini siapa buat dia? Kamu cuma orang lewat saja. Tolong lihat kenyataannya. Kenyataannya adalah, kamu biarkan pacarmu mabuk-mabukan sampai larut malam. Dan dia marah-marah menyebutmu brengsek. Apa aku salah? Apa? Cucu perempuanku yang kecil hilang. Segera kirim 3 kali lipat tenaga untuk mencarinya. Kalau cucu perempuanku sampai mengalami bahaya apapun, aku yang akan menuntut kalian. Apa yang kau omongin? Pak, saya mau tanya. Apa Bapak tertarik sama menantu saya? Mau ambil kesempatan waktu dia mabuk di bar tengah malam, lalu iseng-iseng sama dia? Tapi rencananya digagalkan sama kami, ibu dan anak ini. Ibu menuduh saya. Sebaiknya ibu pikir-pikir lagi. Kami berdua kan teman baik. Kalau Bapak memang nggak punya niat begitu, jangan halangi kami pulang. Iya, betul. Ayo. Jangan banyak omong sama dia. Ayo. Ayo, bantu dia berdiri. Ayo. Bu. Tang Lin Chuan, kamu dan ibumu tega sekali memperlakukan aku seperti ini. Nak, ibu jaga di luar. Cepat selesaikan. Jangan sampai ada masalah nanti. Baik.
Lincuan. Dasar bajingan. Lin Lusheng, selama bertahun-tahun ini, kau tak pernah memberitahuku kalau kau adalah cucu perempuan keluarga terkaya, keluarga Jiang. Kau juga tak pernah percaya padaku, dan tak pernah jujur padaku. Lalu atas dasar apa kau bisa berdiri di posisi moral tertinggi untuk menyalahkanku? Kau tidak bersikap baik. Jangan salahkan aku kalau aku balas. Stella, kok bisa kebetulan banget? Mereka pasti mengikuti kita ke sini. Ada apa? Bukankah aku tadi di bar? Lusheng, kamu sudah bangun? Aku ingat sekarang. Kamu dan ibumu yang membawaku ke sini. Lusheng, kenapa? Kita sudah bersama selama 4 tahun. Hanya dalam 3 jam singkat. Membuat kita jadi seperti orang asing, hah? Kamu masih ingat kita sudah bersama 4 tahun? Lalu bagaimana bisa dalam beberapa menit singkat, kamu sudah main mata dengan teman masa kecilmu itu? Atau jangan-jangan, Kalian berdua memang sudah lama mesra? Lusheng, aku salah. Aku benar-benar salah. Kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Setelah menikah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tang Lincuan. Aku percaya cinta, tapi aku bukan orang bodoh. Kamu dan ibumu hanya berpikir, jadi menantu keluarga Jiang bisa memiliki segalanya, makanya masih ikut aku. Tapi aku bukan anggota keluarga Jiang. Lupakan saja niatmu itu. Kenapa tenggorokanku terasa panas seperti terbakar? Apa mereka memberiku minum sesuatu? Bro, kamu lihat ibu dan anak tadi yang membopong seorang cewek? Mereka pergi kemana? Mereka membawanya ke hotel seberang sana. Sial. Mau lari lagi? Kamu? Kenapa nongkrong di depan pintu? Lusheng, lihat lincuan kami ini mencintaimu sampai ke tulang sumsum. Tang Lincuan, Aku tahu kalian mau ngapain sekarang. Lepasin aku. Bajingan kau, aku benci kamu. aduh. Nak, kamu baik-baik saja. Ah, Nak, Bu, aku baik-baik saja. Bu, kejar terus. Oke. cepat. Cepat bangun. Ada apa ini? Kok makin panas ya? Lepaskan aku, Tang Lincuan.
Lepaskan. Cepat bawa dia masuk. Jangan sampai mengganggu orang lain. Cepat. Angkat dia. Cepetan. Oh, Cepat. Masuklah. kok kamu lagi? Kenapa kamu selalu menguntit begini? Ngapain kamu ikut-ikut kami? Aku dengar suaranya. Apa kalian menyembunyikannya? Dia ada di mana hari ini? Diam. Kalau kamu punya halusinasi, pergi saja ke rumah sakit. Ngapain kamu mengetuk pintu kami? Aku tahu. Anakku dan menantuku ada di sebelah. Halo, kami adalah pengawal keluarga Jiang. Permisi, apakah Anda pernah melihat gadis ini? Pernah. Dia sekarang di 15. Jangan bicara. Dia ada di dalam. Hei. Lu Sheng. Kamu baik-baik saja? Terima kasih, Xie Yanzhou. Pelan-pelan, kalian berani memperlakukan dia seperti ini. Tunggu saja surat peringatan hukum dariku. Kamu sengaja membunuh? Yang seharusnya menerima surat peringatan hukum Adalah kamu. Kalau aku punya hak. Kamu. Lu Sheng, kamu dan anakku sudah kenal 4 tahun. Kamu. Ditakdirkan menjadi anggota keluarga Tang, kamu tidak mungkin untuk seorang pemuda baru kenal, meninggalkan lincuan keluarga kami. Jangan biarkan mereka pergi. Jangan lewatkan malam ini. Kesempatan baik. Benar. Ibu. Pelan-pelan. Kamu. Kau tunggu saja. Aku tunggu. Jangan berkelahi lagi. Kamu. Tunggu saja. Panas banget. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Mereka sepertinya memberi obat. Apa? Dua brengsek ini. Tidak apa-apa, aku sekarang akan membawamu ke rumah sakit. Ayo. Kamu. Lu Sheng, jangan. Apa yang terjadi? Nona begitu cepat sudah punya kekasih baru. Kalau bukan karena dia adalah, bagaimana dengan Nona? Hei, Tuan Jiang. Kami sudah menemukan Nona kecil, tapi sepertinya dia sudah punya yang baru. Salah, sudah punya pacar.
Kulihat hubungan mereka sangat baik. Siapa itu? Cari tahu. Baik. Aku sibuk sepanjang malam. Sibuk untuk Membantu anak muda ini. Lu Sheng, meskipun kamu sedang tidak sadar, aku tidak bisa mengambil keuntungan darimu. Tolong aku. Aku akan membantumu mencari penawarnya. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. ayahmu bilang, kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah pemecatannya, yang menungguku di rumah adalah surat cerai. Aku tidak bisa bercerai. Para nyonya-nyonya itu akan menertawakanku. Lebih baik aku lompat dari lantai atas daripada harus bercerai. Kasih aku obat penawar afrodisiaknya. Obat penawarnya. Kalian berdua enggak? Aku nggak akan melakukan hal seperti memanfaatkan situasi kayak kamu. Jadi ada obat penawarnya nggak? Ini takdir. Tuhan bikin si brengsek ini nggak bisa memanfaatkan kesempatan. Berarti kita masih ada harapan. Tapi kalau begini, rencana awal kita jadi lebih sulit. Nanti kalau dia bangun, dia pasti nggak bakal ngasih ampun sama kita. Kalau kita nyerah sekarang, kerjaan ayahmu hilang, perceraian ini terjadi. Keluarga kita bakal berantakan. Bagaimana kalau kita coba lagi dan berhasil? Nanti kamu jadi cucu menantu keluarga Jiang. Kita di kota Jiang. Bisa berjalan seenaknya. Hal baik butuh perjuangan. Pilihan kayak gini, kamu nggak bisa bikin kan? Iya, lakukan saja seperti ini. Jangan tinggalkan aku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Xie Yanzhou, selamat ya. Sepertinya kamu akhirnya menemukan jodohmu. Kamu sudah bangun? Semalam tidak terjadi apa-apa. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Isi perutmu dulu. Tapi Tang Lin Chuan bukannya mereka memberi saya obat? Saya ambil obat penawar dari mereka dan memberikannya kepada kamu. Saya tidak pernah melakukan hal yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu tidak sadar yesterday. Tentu saja saya tidak mengatakan kamu tidak menarik. Kamu sangat menarik semalam. Sangat seksi. Aku mengatakan ini bukan untuk tidak menghormati kamu. Aku... Terima kasih. Aku. Terima kasih. Xie Yanzhou. Terima kasih sudah buru-buru kembali kemarin. Menyelamatkanku dari mereka berdua. Juga terima kasih kamu tidak memanfaatkan situasiku. Tapi malah membantuku mencari penawarnya. Kalau nanti ada hal yang bisa kubantu atau maksudku adalah utang budi ini pasti akan kubalas. Yang ku mau bukan utang budi. Yang ku mau adalah Tang Lin Chuan dan ibunya secara terang-terangan menghinaku. Bahkan merencanakan cara yang begitu keji untuk memaksaku menyerah.
Aku akan cari pengacara. Aku pasti akan menuntut mereka. Kamu mau cari pengacara? Bunda, Masalahnya belum selesai. Untuk apa kamu pulang? Surat pemberhentian saya pagi ini sebentar lagi akan dikeluarkan. Minggu depan prosesnya selesai. Aku harus keluar dari Jiangxi. Aku sudah berjuang di Jiangxi hampir seumur hidup. Sekarang semuanya hancur karena kamu. Papa. Papa, sebelumnya di ponsel Lin Lusheng aku pernah memasang pelacak. Dimanapun dia, aku bisa temukan. 3 hari. Kasih kami waktu 3 hari lagi, Papa. Kami pasti akan menyelesaikannya. Sudah menemukan nenek yang bersama Lusheng. Pria yang menghabiskan 1 malam bersama di kamar ternyata adalah Siapa? anak dari keluarga Xie. Keluarga Xie. Keluarga Xie yang mana? Yaitu Xie Tianwei. Keluarga Xie itu, Xie Yanzhou ini, yaitu anak Xie Huai'an. Dulu kakek dan sahabatnya Xie Tianwei menjanjikan pernikahan sejak bayi. Mengatakan akan menikahkan Bibi Shulan, menikahkan dengan anak tunggalnya, Xie Huai'an. Bibi Shulan melarikan diri bersama orang lain dan melahirkan Lusheng dan tetap tidak mau kembali untuk pernikahan, menyebabkan kakek disebut oleh keluarga Xie sebagai orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Sekarang, Lusheng ini dan anak tunggal Xie Huai'an, Xie Yanzhou, lagi-lagi bersama. Anda katakan, apakah ini takdir? Nih, Lusheng sudah mengalami banyak kesulitan. Xie Yanzhou juga adalah anak playboy nomor 1 di kota Jiang. Aku pasti tidak akan membiarkan Lusheng menikah ke rumahnya dan mengalami kesengsaraan. Betul, Ibu. Ibu Xie Yanzhou selama hidupnya iri kepada Shulan. Xie Yanzhou juga sangat menyayangi ibunya, jadi pasti dia membenci keluarga Jiang kami. Benar. Aku harus mencari seorang suami yang tinggal di rumah kami. Keluarga Tang sudah melukainya. Carilah seseorang dengan karakter baik. Begini, aku akan konfirmasi dulu Xie Yanzhou terhadap Lusheng serius atau tidak. Lalu kita akan berpikir lagi berdasarkan situasi spesifik bagaimana menghentikan hubungan buruk mereka. Baik. Kamu menggunakan nama keluarga Qian. Adakan sebuah pesta privat kecil yang perlu membawa pasangan wanita. Undang Xie Yanzhou. Aku ingin lihat Xie Yanzhou dan Lusheng sudah berkembang sampai mana. Ya? Lusheng. Kalian kenapa di sini? Lusheng, jangan masuk dan laporkan kami. Kamu berbaikanlah dengannya. Aku merendahkan diriku. Aku mohon padamu. Ibu Tang, kalian di restoran Awan menyiksaku sampai seperti itu. Kemudian tidak hanya mengikutiku, menangkapku, ingin memaksaku hamil, bahkan memberiku obat. Sekarang beberapa kata manis ingin merebutku kembali, benar-benar mengira aku mudah dijahati. Apa? Obat? Aduh, ya ampun. Apa yang kamu katakan? Aku hanya ingin kamu dan Lin Chuan berbaikan kembali. Bagaimana mungkin aku memberimu obat, putri keluarga Jiang? Jangan fitnah kami seperti itu. Kamu berani bilang bukan kalian yang memberinya? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Tidak. Tidak mungkin dia. Anda bilang? Ya. Saat kami memberinya obat, dia sudah mabuk tak sadarkan diri.
Sama sekali tidak ada bukti. Kami ingin membimbing. Bagaimana ya begitu membimbing? Antara pria dan wanita. Kecurigaan sekali muncul, maka akan terus ada. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Apa yang mereka katakan padamu? Tidak ada apa-apa. Mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Pagi ini kamu masih bilang akan membalas budi aku. Tak kira kamu begitu mudah berubah. Jangan-jangan aku ditipu lagi sama keluarga Tang? Lebih baik jangan gegabah. Kamu bilang mau balas budi gimana? Nih, akhir pekan ini ada pesta pribadi kecil yang wajib bawa pasangan wanita. Kamu ikut sama aku saja. Baik. Halo, Xuan. Kamu yakin pesta ini diadakan keluarga Qian kan? Tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kan? Sudah berapa kali kamu tanya sih? Fang Jie, tidak ada hubungannya. Benar-benar tidak ada hubungannya. Aku ini takut saja. Sejak terakhir kali menyinggung cucu perempuan keluarga Jiang itu, keluargaku tidak pernah menghubungiku lagi. Si sampah Tang Lincuan itu sudah pasti tidak bisa disentuh lagi. Kali ini aku harus cari suami kaya di pesta yang banyak anak orang kaya untuk dibawa pulang. Kalau tidak, di surat wasiat kakekku pasti tidak akan ada namaku. Ku dengar Xie Yanzhou, putra keluarga Xie akan datang hari ini. Kamu harus berusaha keras meraihnya. Xie Yanzhou? Bagus sekali. Kalau bisa menikah masuk keluarga Xie, semua orang pasti akan memandangku tinggi. Kenapa mereka selalu bisa menemukan kita? Aku tahu. Pasti mereka bilang sesuatu padamu. Hari ini akan kuperlihatkan padamu siapa yang sebenarnya memutarbalikkan fakta. Apa Xie Yanzhou? Benarkah dia akan mengajak Lu Sheng ke pesta itu? Iya, Nenek. Kata orang kita, keduanya tampaknya agak cekcok. Tapi kelihatan Tuan Xie cukup peduli pada Lu Sheng. Tidak boleh. Jadwalkan pertemuan dengan Xie Huaiyan. Aku harus bicara jelas dengan keluarga Xie. Xie Huaiyan sedang ke luar negeri urus proyek. Sekretarisnya bilang baru balik 2 minggu lagi. Kirimkan undangan lebih awal untuknya. Suruh dia begitu balik, langsung bawa Xie Yanzhou ke jamuan keluarga saya. Baik. Hai, kamu mau apa? Kok kalian lagi? Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku antar kamu. Di luar ada kilat. Sebentar lagi hujan deras. Menyetir tidak aman. Bagaimana kalau kita tunggu di sini dulu? Wah, hujan yang tepat waktu. Memberi aku dan Xie Yanzhou kesempatan. Lin Lu Sheng, kenapa semua yang bagus selalu jadi milikmu? Hanya karena kamu lahir di keluarga Jiang? Aku justru mau bersaing denganmu. Kak Lu Sheng, waktu itu memang salahku. Jangan marah lagi padaku ya. Aduh. Nona Fang, mau cari masalah apa lagi? Enggak. Aku cuma sakit perut. Kak Lu Sheng, temani aku cari botol air panas, boleh nggak? Hanya kamu yang bisa nemenin aku sekarang. Hanya aku? Tante Tangmu mana? Setelah kejadian waktu itu, keluargaku melarang aku berhubungan dengan keluarga Tang lagi. Kak Lu Sheng. Oke.
kayaknya malam ini ada kesempatan. Kamar di sana kan banyak. Kalau ada kesempatan langsung... Ngerti kan? Kak, gelangmu ini cantik sekali. Boleh aku pinjam sebentar? Sebelum kita pergi dari sini, aku pasti akan mengembalikannya. Ini dibeli oleh Tang Lincuan untuk aku tahun lalu. Benar-benar tidak perlu disimpan lagi. Untuk kamu, tidak perlu dikembalikan. Terima kasih, Kak. Kamu baik-baik saja di sini. Listrik mati. Bagus. Langit begitu gelap. Pakai gelang ini. Ketika Tuan Xie datang mencari kita, dia pasti akan mengira aku adalah Lin Lusheng. Saat itu, aku pasti akan menekannya di atas tempat tidur, membuat kayu menjadi perahu. Kak Lusheng, maaf ya. Aku memang ada hal yang sulit diungkapkan. Nanti aku pasti akan meminta maaf kepada kamu. Aduh. Listrik mati. Tidak boleh. Aku harus mencari Lusheng. Dia mungkin bisa terluka. Tenang saja, aku tahu. Aku akan mencari mereka. Lusheng. Kamu? Aku meniru suara Xie Yanzhou. Tiruanku cukup mirip, kan? Suara ini. Xie Yanzhou, kan? Ya. Benar. Hanya Xie Yanzhou yang akan mencari Lin Lusheng, yang Tang Lincuan mencari. Seharusnya aku. Pasti harus. Manfaatkan kesempatan ini. Merebut Xie Yanzhou dari tangan Lin Lusheng, asalkan mengandung anak keluarga Xie. Bisa masuk keluarga Xie. Nanti, lihat Lin Lusheng masih berani berlaku sembarangan padaku. Benar, itu Lusheng. Ini gelang yang aku beli untuknya. Kesempatan datang. Lusheng. Kamu? Kalau kamu ketuk pintu 2 kali, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Apa yang terjadi? Fang Jie itu. Aku akan mencari dia. Lusheng, aku akhirnya mendapatkanmu lagi. Kamu sudah ditakdirkan untukku. Tang Lincuan dan Nona Fang itu. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau bersama 2 orang yang menjijikkan ini. Tinggal di tempat yang sama. Baik, aku akan mengantar kamu keluar sekarang. Kenapa kamu? Bukan Xie Yanzhou. Bagaimana kamu bisa menyentuh aku? Kamu brengsek. Aduh. Kamu? Tang Lincuan. Kamu bukan Xie Yanzhou. Kenapa kamu bisa menyentuh aku? Dasar brengsek. Kamu juga bukan Lin Lusheng. Kenapa kamu memakai gelang tangan Lin Lusheng? Pergi, kamu pergilah. Bagaimana? Tadi malam, bersama Lin Lusheng. Tidur bersama, kan? Ibu semalam tidak pulang? Tentu saja,
hal yang begitu penting. Aku berpikir, kalau ada masalah, aku masih bisa membantu kamu. Anak, kamu tidak gagal, kan? Di atas itu, Lin Lusheng sedang menangis. Ibu? Sekarang melihatnya tidak baik. Kita pulang dulu. Pasti tidak gagal. Kalau ayah dan ibu tahu, aku gagal. Tidak hanya akan bercerai, tapi juga akan memblokir kartu saya. Bagus sekali. Akhirnya kita berhasil. Nak, pulang ke rumah. Ibu akan rawat kamu. Ya, ayo, pulang dan tunggu kabar baiknya. Ibu, mengandalkan sekali coba untuk hal seperti ini. Bukannya itu cuma mengandalkan keberuntungan? Pasti tidak akan berhasil. Ah, kamu tidak mengerti. Hal seperti ini, kalau sudah ada yang pertama kali, yang kedua kali akan lebih mudah. Mengerti? Ya, kalau memang benar-benar tidak bisa. Ibu akan atur sekali lagi untukmu. Seperti kata pepatah, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, ayo. Pulang dan tunggu kabar baiknya. Ayo, ayo, ayo. Kamu, kenapa? Terus-terusan di depan rumahku? Kamu tidak pulang semalaman? Ya, aku lihat kamu nangis tadi malam. Aku takut kamu. Takut aku jadi putus asa ya? Enggak kok, Tang Lincuan itu memang enggak layak. Iya. Menurutku sepertinya dia sudah lama mengincarmu. Waktu itu juga. Obat itu pasti dia yang taruh. Maaf. Sekarang aku minta maaf secara resmi padamu. Maksudku bukan begitu. Terus maksudnya apa? Lagi pula kalian sudah bersama selama 4 tahun. Sedih itu wajar. Tapi jangan kamu tutup-tutupi perasaanmu ini. Semakin kamu paksakan, semakin sulit kamu melupakannya. Kamu, biasanya kan omonganmu selalu nggak serius. Kamu kenapa hari ini? Karena aku mau pamit sama kamu. Biar aku nggak ngikutin kamu, terus nanti kamu bilang lagi. Jangan hubungi aku lagi. Pamit? Kenapa mau pamit? Karena kamu nggak suka Pang. Karena kamu nggak suka sama aku. Jangan sampai kamu bilang tetap berteman atau semacamnya. Aku kan nggak kekurangan teman. Apa aku memang tidak suka dia? Lalu kenapa? Tampaknya strategi tadi cukup bagus. Benar-benar berhasil mengejarmu. Kau. Haidku, kok bisa telat segitu banyaknya, ya? Jangan-jangan... Lusheng. Aku bilang, teman baik kakekku mengajaknya malam ini untuk menghadiri jamuan keluarga. Aku diajak ikut. Kamu ikut aku ya? Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini untuk ketemu dengan ayahku. Ketemu ayahmu? Bukannya masih terlalu cepat? Santai saja.
Ketemu ayahku kali ini, aku cuma mau kasih tahu dia kalau aku serius sama kamu. Biar dia nggak terus-terusan ikut campur dalam kehidupan cintaku dan mengaturku untuk kencan buta. Baiklah. Aku... Harus gimana ya? Lu Sheng, Kamu sudah siap? kita harus berangkat. Aku datang. Lebih baik tunggu sampai jamuan keluarga malam ini selesai baru kasih tahu Yanzhou soal ini. Ayah, ini Lu Sheng yang kubicarakan. Lu Sheng, ini ayahku. Paman Sie, halo? Kamu mirip sekali dengan seseorang yang kukenal bertahun-tahun yang lalu. Shulan, sesaat kupikir kamu sudah kembali. Nona Jiang. Nona Jiang. Lama tidak berjumpa. Kondisimu baik-baik saja? Kalian saling kenal? Lu Sheng, jangan kurang ajar. Ini adalah Nona Jiang. Keluarga Jiang. Ayah, kenapa kau makan bersama mereka? Kalian belum tahu, ya. Lin Lusheng. Ini adalah putri Shulan. Dialah cucuku yang sangat kuinginkan untuk pulang ke rumah. Ibu kamu. Apa yang kamu katakan? Apa? Bagaimana mungkin kamu adalah anak perempuan wanita itu, Lu Sheng? Ini tidak benar, kan? Aduh. Aku juga tidak bermaksud menyembunyikan ini dari kamu, Yanzhou. Karena aku juga tidak benar-benar anggota keluarga Jiang. Lu Sheng, kakak tidak mengizinkan kamu mengatakan itu. Tidak heran. Huayan. Kamu dan anakmu benar-benar tidak tahu atau sedang berakting bersama. Ibu, aku benar-benar tidak tahu hubungan buruk antara kedua keluarga kita. Aku telah merugikan Shulan yang aku cintai. Bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk membiarkan anakku mengganggu anak perempuannya? Hubungan buruk? Kenapa hubungan buruk? Pak Xie, Anda kenal dengan ibu saya? Ayah, kenapa kamu yang merugikan Jiang Shulan? Kakekmu dan kakek Lu Sheng. Dulu untuk aku dan Shulan menjodohkan kami sejak dalam kandungan. Tapi Shulan tidak pernah mencintai aku. Kemudian, dia jatuh cinta pada ayah Lu Sheng dan mengandung Lu Sheng. Dulu, kakek Lu Sheng khawatir keluarga Jiang dan kolaborasi dengan keluarga Xie, kami juga akan berhenti. Bilang jika aku mengabulkan Shulan, dia akan mengakui perjodohan ini. Tapi dulu aku masih muda dan sembrono. Aku bersikeras tidak mau mengabulkan Shulan. Aduh. Suamiku lalu dengan Shulan memutuskan hubungan. Bagaimanapun kami memohon, tidak ada gunanya. Shulan sakit parah. Aku diam-diam ingin menjenguknya di tengah malam, tapi ditangkap dan dibawa pulang oleh suamiku. Kemudian, Shulan banyak menderita. Meninggal dunia karena sakit di usia muda. Tapi, dia tidak pernah kepadaku menceritakan hal-hal ini. Aku selalu mengira Jiang Shulan yang menyakiti aku dan ibuku. Tak disangka ternyata ayah yang menyakiti Jiang Shulan. Lu Sheng,
Jadi kamu tidak boleh bersama Xie Yanzhou berpacaran. Kenapa? Itu semua urusan generasi sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan aku dan Lu Sheng. Kami tidak bersalah. Ada hubungannya. Ibuku melahirkanku baru menolak keluarga Jiang dan Xie memaksa menikah, lalu kabur dan hidup menderita. Tanpa penderitaan ibu, tidak akan ada aku. Aku tidak bisa, bisa. Aku tidak bisa setelah memeras ibuku. Setelah ibuku meninggal, balik ke keluarga Jiang dan Xie menikmati hidup enak. Aku tidak akan mengkhianati ibuku. Lu Sheng, Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16. Ya, Bu. Kamu masih belum menandatangani perjanjian cerai. Kalau ayah tahu lagi memukulmu, bagaimana? Membuatku keluar tanpa apa-apa. Aku tidak akan menandatanganinya. Kalau tanda tangan, bagaimana aku hidup? Benar juga. Kamu tadi bilang tanggal berapa ya? 16. Kalau beruntung, di pihak Lin Lusheng seharusnya ada kabar. Kok kebetulan banget sih? Cuma sekali itu doang. Itu Lin Lusheng ya? Iya beneran. Itu Lusheng. Lusheng. Kalian kenapa di sini? Aku tadi lihat kamu di sini mual-mual. Hamil. Masa sih? Masa nggak mungkin? Reaksimu tadi itu tanda-tanda hamil. Ayo, aku anterin kamu periksa ke rumah sakit. Apa? Jangan sentuh aku. Ikut aku periksa ke rumah sakit. Nak, Dia beneran hamil. Ini hamil. Wah, bagus banget. Ayo, ikut ibu. Nenek Jiang. Aku datang untuk melamar. Lihatlah, cucu perempuan Anda sudah hamil, anak lincuan dari keluarga kami. Ayo kita segera urus surat nikah mereka. Bukan begitu. kamu hamil anak Tang Lincuan? Kapan? Apa? Kamu bilang di pesta itu kamu hamil anak Tang Lincuan? Benar. Sekarang aku sudah diusir dari rumah. Semua orang di keluarga Tang tidak ada yang angkat teleponku dan tidak balas pesanku. Suan-suan aku telepon cuma mau tanya, akhir-akhir ini bisa hubungi Tang Lincuan? Aku harus menipu keluarga Tang sebesar-besarnya. Sejak mereka menyinggung keluarga Jiang, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ini, aku lihat dia. Tang Lincuan, dasar bajingan. Kamu tahu nggak? Setelah malam itu, Aku mengalami apa? Urusan kita bicarakan nanti. kamu pulang dulu. Nggak mau. Aku mau bicara di sini. Setelah malam itu, aku langsung hamil. Kamu ganti rugi aku 1.000 juta. Dasar brengsek. Kalau enggak, aku laporkan kamu. Apa katamu? Malam pesta itu yang bersama anakku adalah kamu, bukan dia. Dasar anak kurang ajar. Sudah kukatakan, bayi dalam kandunganku nggak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Kalian berdua, ibu dan anak, berkali-kali mau memaksaku. Nggak cuma memberiku obat, tapi juga mau menimpakan kesalahan ke kepala Xie Yanzhou. Tapi kalian salah hitung. Malam itu, orang yang bersama Tang Lincuan adalah Fang Jie, bukan aku. Ternyata selama ini kalian berencana seperti ini. Yuze, cepat telepon pengacara Sue. Gugat keluarga Tang. Baik. Bu, Kenapa aku punya anak sebrengsek kamu ini? Bu, ini bukan salahku. Itu Fang Jie. Dia pakai gelang Lin Lusheng, makanya aku salah kenal. Pasti Lin Lusheng dan Xie Yanzhou mau menjebakku basah. Pasti mereka yang mengakaliku.
Dasar kamu Lin Lusheng. Keluarga Tang hancur karena kamu. Kalau bayi dalam kandunganmu bukan marga Tang, mari kita mati bersama. Nenek, Kamu, Wang Qiang bawa mereka ke bawah. Li Xiang segera hubungi 120. ya, Ini kesalahan saya. Aku tidak seharusnya meminta gelang dari Lin Lusheng. Ini kesalahan saya, aku bahkan membunuh orang terkaya kota Jiang. Si tua Jiang. hari ini aku juga orang penting sekarang. Bawa dia. Lusheng. Lusheng, aku di sini. Aku di sini. Lu Sheng. Nenek ingin kamu memanggilnya nenek. Panggil dia saja. Aku khawatir kamu tidak memanggilnya sekarang. Nanti tidak ada kesempatan lagi. Nenek. Aku salah. Kamu maafkan aku. Nenek. Shulan sayangku. Aku yang menyelamatkan putri kamu. Aku akan menemui kamu di bawah. Kamu jangan lagi marah-marah dan tidak bicara dengan aku lagi. Kamu jangan lagi marah-marah dan mengabaikan aku. Tidak. Nenek. Nenek, Anda akan baik-baik saja. Lu Sheng. Nenek selalu ingin memberitahu kamu. Kakek tidak bermaksud meninggalkan bibi pada tahun itu. Meninggalkan bibimu. Memutuskan hubungan hanya ucapan emosi sesaat. Dia selalu menunggu bibi untuk mengalah. Saat bibi meninggal, kakek hanya ingin berpura-pura agar kami bisa menemui bibi. Tak disangka, penyakit bibi begitu parah. Hingga dia meninggal. Lu Sheng, nenek bersalah kepada ibu kamu. Nenek tidak berguna. Sepanjang hidup nenek, satu penyesalan menyusul penyesalan lainnya. Nyonya Jiang. Semua karena aku tahun itu. Semua kesalahan aku. Nenek, Nyonya Jiang. Nenek Ibu Jiang. Nenek. Kota damai. Wei An. Saya di sini. Sebelumnya, menurutku Yanzu terlalu sembrono. Aku takut Lu Sheng akan menderita. Tapi sekarang lihat, kedua anak ini benar-benar saling mencintai. Kabulkanlah keinginan mereka. Ini juga permintaan terakhirku. Setelah aku meninggal, nanti saham keluarga Jiang akan menjadi mas kawin untuk Lu Sheng. Aku hanya berharap keluarga Xie, kalian bisa memperlakukan Lu Sheng dengan baik. Aku mengerti. Nenek. Ibu Jiang. Nenek. Ibu Jiang. Nenek. Ibu Jiang. Nenek. Ibu Jiang. Ibu Jiang. Kok lama sekali? Di jalan banyak daun kering, pemandangannya indah. Aku memfotonya untuk kamu lihat. Ayo. Aku sangat gugup. Kamu masih sempat-sempatnya memfoto daun kering. Gugup apa? Rapat pemegang saham Jiang. Jangan gugup. Ada kakak ipar lakiku itu yang duduk di sampingmu membantumu. Kamu tidak perlu khawatir apa-apa. Bukan itu yang kugelisahkan.
Kalau begitu, pemeriksaan kehamilan besok atau pernikahan minggu depan. Pemeriksaan kehamilan sudah kita lakukan. Bayinya sehat-sehat saja. Kalau begitu, kurasa hanya pernikahan, kan? Iya, pernikahan. Gaun pengantin senilai 100 juta, cincin senilai 300 juta. Sepanjang hidupku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Takut rusak. Aku merasa sangat gugup. Jangan gugup. Sekarang kamu adalah pemegang kendali Jiang dan juga Nyonya Muda Xie. Kamu harus cepat membiasakan diri. Baik. Ayo pergi. Kemana? Ke rumah sakit menjenguk nenek. Kamu lupa lagi. Iya. Ayo pergi. Kalian datang menjenguk Jiang Tai? Ya. Kalau kamu? Fang Jie sakit. Aku datang menemaninya. Fang Jie? Dia kenapa? Keluarga Fang mengusirnya dari rumah. Keluarga kami juga tidak punya tabungan lagi. Nah? Oh iya. Ibuku di penjara. Kondisi mentalnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia menulis surat untukmu, menyuruhku meminta maaf padamu. Katanya, bukan kamu yang menghancurkan keluarga Tang, melainkan pandangan status sosialnya dulu, yang menyakiti kamu. Ibumu dihukum berapa lama? 8 tahun. Berharap setelah dia keluar nanti, aku sudah menjadi seorang pria yang matang dan bertanggung jawab. Apa yang ditulis di surat itu? Dia bilang, semua ini adalah kesalahan dia. Dia mau tinggal di penjara dan tidak pernah keluar lagi. Asalkan aku nanti. Kalau Tang Lincuan menghadapi kesulitan, mau melihat masa 4 tahun itu dan membantu dia. Dia masih memikirkan hal itu. Dia bilang dia tahu anaknya. Tanpa dia, Tang Lincuan tidak bisa menjalani hidupnya sendiri. Ini juga kasihan hati orang tua. Aku merasa kamu jadi berbeda dari sebelumnya. Dulu kamu sangat keras kepala. Karena aku mulai sadar mungkin setiap orang berpotensi untuk berada di sisi yang berlawanan. Tapi itu tidak perlu ditakuti. Bagaimana maksudnya? Kakek sebelumnya terlalu menjaga gengsi. Tapi karena itu, dia tidak bisa lagi melihat ibu. Ibu Tang Lincuan terus ingin mencari keluarga baik. Tapi malah kehilangan segalanya. Dan aku, karena berkeras merasa tidak boleh membalas ibu, nyaris membuat nenek meninggal. Dan membuat diriku menyesal seumur hidup. Jadi, berada di sisi berlawanan juga baik. Benar. Hati manusia tidak ada penjara. Kecuali diri sendiri membuatnya. Kembali ke topik. Kalau Tang Lincuan nanti benar-benar mengalami kesulitan, apakah kamu masih mau membantu dia? Siapa tahu. Sudahlah, ayo kita lihat nenek. Nenek sudah menunggu terlalu lama hari ini.